Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah jamaah. Dan seperti biasa jamaah pagi hari ini alhamdulillah saya sudah bersama guru-guru kita, ada Ustadz Abi Maki. Masya Allah Abi, ada juga Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Ustadz pagi hari ini tampilannya kita beda ya. Ini kan mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya. Iya. Jadi masker pakai, face shield juga pakai. Kan sudah 5 sekarang. Apa aja Ustadz Maulana? Cuci tangan. Cuci tangan. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Kemudian pakai masker. Memakai masker. Mencuci di air yang mengalir. Mencuci di air yang menghindari mengalir. kerumunan. Masya Allah, semoga kita semua terhindar dari penyakit ini ya. Amin. Dan juga pagi hari ini, Masya Allah ada Ustadz Syam. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi hari ini insya Allah guru-guru kita akan berbagi ilmu. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Karena penting sekali ya jamaah ya. Karena zaman sekarang nih banyak banget orang yang cuma demi uang nih akhirnya rela ngelakuin apa aja gitu. Sampai lupa sama Allah. Padahal kan kita diciptakan sebenarnya buat ibadah ya kepada Allah. Apalagi semua kehidupan di dunia ini sementara. Akan musnah, akan sirna. Termasuk uang ataupun diri kita sendiri. Nah pagi hari ini kita bahas aja jamaah. Temanya adalah uang aja musnah, apalagi kita. Wow, kita aja musnah, ya uang juga pasti musnah. Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah nih. Aku punya nih uang cash 15 juta musnah dimakan rayap. Ini dia tayangannya, silakan. Sesuai lagu dalam TikTok ini, Mungkin Haya. Seorang wanita asal Iwo Menda, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, hanya bisa menangis saat menemukan uang 15 juta yang disimpannya selama 3 tahun di bawah kasur, hancur dimakan rayap. Peristiwa ini diunggah sang keponakan di akun TikTok @citos227. Menurut sang keponakan, uang tersebut tak disimpan di bank karena lokasi rumah yang jauh dari bank. Padahal uang tersebut dikumpulkan sang tante dari hasil jualan untuk membangun rumah. Uang yang sudah hancur ini hanya bisa diganti rugi oleh bank sebesar Rp900.000. Ya Allah, kasihan ya. Padahal kan ini uang milik pedagang biasa yang nggak kaya raya ya. Bahkan rencananya untuk kebaikan, mau ngebangun rumah untuk keluarganya juga. Tapi kenapa sih Allah malah tarik nih kembali terhadap orang yang baik seperti mereka? Kenapa nggak orang yang jahat aja atau bahkan orang yang lebih kaya raya aja yang ditarik gitunya rezekinya. Nah sekarang aku mau nanya nih sama guru aku yang aku hormati, aku cintai, Ustadz Abi Maki. Abi, kenapa sih Allah narik rezeki seseorang yang bukan digunakan untuk keburukan, melainkan untuk kebaikan? Itu ada sebabnya nggak sih Ustadz Abi Maki? Aku mohon penjelasannya Abi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, kalau kita cek dan kita lihat ternyata Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang memiliki sifat yang harus kita yakini Ar-Rahman Ar-Rahim. Apapun yang terjadi kepada makhluknya tidak lepas daripada Rahman Rahimnya Allah. Saat Allah memberi, saat Allah mengambil, itu Rahman Rahimnya Allah. Jadi kalau ditanya, kenapa mesti kepada orang ini tidak kepada orang itu? Jawabannya, pertama orang ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin dengan mengatakan apabila kita menggunakan dengan kacamata dunia akan jadi putus asa, akan jadi sedih. Tapi jika menggunakan kacamata akhirat akan menjadi bahagia dan senang. Dia tidak bisa membangun rumah di dunia, tapi dengan sabarnya Allah bangunkan dia rumah di sorga. Kenapa demikian? Ya memang begitu. Jadi kalau seandainya seseorang ingin melakukan sesuatu, Allah tahu ini baik apa tidak buat dirinya, ini buruk apa tidak buat dirinya. Dan cinta Allah kadang memberi dan kadang mengambil. Contoh, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika kita melihat seorang anak kecil, dia memain cutter ataupun yang namanya memainkan pisau cutter. Anak ini dengan asiknya menggunakan pisau itu, maka dengan cepat orang tuanya mengambil. Kenapa? Ini bahaya.
Tapi anak ini betapa banyak mengatakan, "Bapak, mama, ini mainan saya, kenapa diambil?" Karena apa? Karena dia tidak tahu kalau itu bahaya dan tidak membuatkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman Rahimnya kadang memberi dan kadang mengambil. Subhanallah. Ini adalah yang harus diketahui dan dicintai. Maka di dunia ini tergantung kita melihat dengan kacamata apa. Kacamata dunia urusannya akan jadi dunia. Kacamata akhirat akan tampak akhirat. Kita di sini kalau gunakan kacamata merah, maka semua akan terlihat nampak merah. Ya. Kalau kita gunakan kacamata biru, semuanya akan nampak biru. Biru. Tapi kalau seandainya menggunakan kacamata bening, semua akan bening. Kalau digunakan dengan kacamata dunia, akan putus asa. Coba kita lihat belajar kepada Qais dan Laila. Ini adalah Majnun dan Laila. Saling mencintai, tapi ibu bapak daripada Laila tidak mengizinkannya. Bertahun-tahun menahan rindu tidak jumpa. Tapi apa yang terjadi? Karena yang dipandang dengan menggunakan kacamata husnudzon dan cinta. Akhirnya orang tua Laila yang kaya raya mengadakan yang namanya pesta. Dan yang namanya Laila itu adalah seorang wanita yang dicintai Qais. Dan pada malam itu membagikan makanan pada yang lainnya parasman. Parasman itu ya antri. Ya. Mengambil piring, jalan, lalu jalan mendekatilah Laila. Begitu di depan muka umum. Dapatlah piring yang dibawa oleh Majnun Laila ataupun namanya Qais. Tiba-tiba piring dipegang oleh Laila, lalu dibantingnya dan dipecahkannya. Semua yang hadir kaget mengatakan, oh sekarang Laila sudah membenci Qais. Sekarang Laila sudah membenci Qais. Bahkan semua orang mengatakan ayahnya, bagus anakku sudah membenci Qais sekarang. Tiba-tiba Qais ini hanya tersenyum bahagia. Orang-orang mengatakan, kenapa kamu tersenyum? Orang lain mengatakan, engkau dihinakan, engkau dicacinya, engkau direndahkan. Kata Qais mengatakan, aku tidak merasa direndahkan. Justru aku bahagia. Kenapa? Karena saya tahu dia semakin cinta padaku. Karena setelah antri bawa makanan nggak bisa balik lagi. Saya dibanting piring ini agar saya antri lagi dan jumpa lagi. Masya Subhanallah. Allah. Ya, ini adalah kalimat yang indah. Intinya apa? Bagaimana kita memandang situasi. Kalau memandang akhirat pasti akan membahagiakan dalam masalah ini. Masya Wallahu a'lam Allah. bishawab. Allah ibarik fiik. Berarti Allah tuh sebenarnya tahu yang terbaik buat kita ya, Bi. Betul, ya? Cuma betul. kadang kita aja mandangnya itu dari kacamata apa itu ya, Bi, Kacamata ya? apa yang kita gunakan? Masya Allah ibarik Allah. Dan fiik. semoga untuk ibu atau jamaah yang sedang mengalami mungkin kesulitan tetap tersenyum. Insya Allah Amin. Allah akan memberikan sesuatu yang besar nanti di Amin. Ya, depannya. tadi Insya doa Allah. Abi Maki bagus. Apa, Ustaz? Semoga dibangunkan rumah di akhirat. Amin ya Allah. Semoga segera dibangunkan nanti ya, Masya Allah. Terima kasih Abi Maki. Hayyakumullah. Kita lanjutkan lagi jamaah. Aku punya tayangan lagi nih, Insya Allah bisa jadi pelajaran lagi buat kita. Ini sidang anak dan menantu yang menggugat ibu kandungnya sendiri. Ya Allah. Kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Kamis pagi, sidang gugatan anak terhadap ibu kandung sebesar 1,8 miliar rupiah kembali digelar Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat. Dalam sidang kali ini tergugat Siti Rokayah atau akrab dipanggil Amih datang ke pengadilan didampingi kedua anak laki-lakinya. Meski Amih kesulitan berjalan, ibu 13 anak ini tetap hadir memenuhi panggilan majelis hakim. Amih harus menggunakan kursi roda saat memasuki ruang persidangan karena kondisinya sudah uzur. Alhamdulillah kami walaupun memaksakan diri ya kami dengan ikhlas sukarela mau datang ke sini. Alhamdulillah. Tapi kondisinya sehat atau gimana? Alhamdulillah berkat doa semua kami sehat alhamdulillah. Handoyo sebagai penggugat kedua sekaligus menantu tergugat Siti Rokayah hadir lebih awal di pengadilan dengan didampingi kuasa hukumnya. Sementara itu Yani Suryani penggugat satu yang merupakan anak Siti Rokayah tidak hadir dengan alasan kesibukan. Astagfirullah, nauzubillahi min zalik. Kalau aku pribadi aku miris ya lihat yang seperti ini ya, kayak aduh kasihan gitu orang tua sendiri. Cuma aku butuh pandangan lagi dari Ustadz Syam. Kalau Ustadz Syam dari tayang tadi apa yang Ustadz Syam lihat? Ya miris dong karena Miris ya? orang tua kan tidak akan pernah bisa terbayarkan Ya, jasa-jasanya betul kepada sekali. kita. Mau berapapun kita bayarkan gak akan mampu membayarkan setetes air susunya ibu ketika Ya kita Allah. kecil. Kalau gitu aku pengen tahu dari pandangan Islam nih Ustadz Syam terhadap orang yang mengejar dunia bahkan sampai menuntut orang tuanya sendiri itu seperti apa sih Ustadz Syam? Kita mohon penjelasannya dari Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustadz Maulana, Ustadz Abi Maki, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berlindung kepada Allah, ma'adzallah, daripada anak-anak yang tidak memberikan manfaat kepada orang tuanya, baik manfaat dunia ataupun manfaat akhirat.
apalagi anak-anak yang tidak mampu untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kita melihat belum perkara akhirat, orang tua dan anak sudah mulai saling bertengkar atau saling membenci. Padahal dalam Al-Quran disebutkan perkara akhiratlah yang membuat nanti saling berpisah. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Akan ada hari di mana orang tua berpisah dengan anaknya, mereka saling tidak memperdulikan, bahkan mereka saling menuduh gara-gara engkau aku tidak beribadah. Tapi itu di akhirat kelak gambarannya. Namun ternyata nggak usah nunggu akhirat, di dunia sudah ada anak yang nuntut kepada orang tuanya disebabkan karena harta dan juga karena uang, karena materi. Apakah yang terjadi ini diperbolehkan? Apakah yang terjadi ini sesuatu yang boleh atau sesuatu yang tidak dilarang dalam agama kita? Kalau dalam hal segi fikih, maka para imam menyatakan bahwa memang orang tua tidak boleh memakai hak anak gitu. Jadi orang tua menurut para imam mazhab mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan memang tidak boleh orang tua semena-mena menggunakan harta anak, meskipun baginda Nabi SAW, anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu punya ayahmu. Namun sebagian daripada ulama Ibnu Qudamah dan sebagian daripada Imam Hanafiyah mengatakan bahwasanya boleh-boleh saja mengambil harta anak, baik itu kebutuhan atau tidak kebutuhan. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan tidak boleh menggunakan harta anak semena-mena gitu. Kalau dalam hal penggunaan harta atau dalam hal penggunaan uang materi yang menjadi hak anak. Contoh gini misalnya Sony, ada lagi lebaran nih ya. Terus anak tuh dapat amplop tuh dari keluarga yang lain, tuh kan dapat hadiah, dapat ampau. THR kalau zaman sekarang ya bukan ya? Nah orang tua tidak boleh mempergunakan itu. Orang tua harus menjaganya dan boleh menggunakan hanya untuk kemaslahatan si anak. Kapan orang tuanya menggunakan, baik orang tuanya sedekahkan atau orang tuanya pakai untuk kebutuhan dia sendiri, maka kalangan Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu tidak memperbolehkan gitu. Imam Malik tidak memperbolehkan. Namun dengan demikian, dengan dikatakan bahwasanya tetap saja anak mesti berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah bahwasanya dalam Al-Quran, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dunia itu hanya permainan, hanya pertunjukan, hanya perhiasan. Mereka semua akan hancur seperti tanaman, yang mana tanaman tersebut setelah panen, setelah tumbuh bagus subur, ternyata tidak dipanen oleh orang yang memilikinya. Begitulah gambaran orang yang hanya mengumpulkan harta di dunia, akan tetapi sampai melalaikan kewajibannya kepada orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik, karena ketahuilah ridha Allah terdapat pada ridhonya kedua orang tua kita. Masya Allah. Jadi kalau misalnya harta anak tuh yang dipinjam orang tua tuh, anak kandungnya tetap harus diganti apa enggak ya? Kalau dipakai sama orang tua, dalam hal kezaliman orang tua tetap zalim di mata Allah Subhanahu wa taala kalau menggunakan harta si anak. Akan tetapi tetap baginda Nabi SAW mengatakan dirimu hartamu punya ayahmu gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Siap. Kita mungkin juga sama-sama tahu ya kalau orang tua kita waktu kita kecil kan nafkah kita tuh nggak takut kekurangan ya. Harusnya begitu kita besar untuk menjaga orang tua juga kita jangan sampai takut kekurangan gitu. Kalau aku pribadi sih nggak apa-apa uang habis, yang penting keluarga bahagia lah. Karena kebahagiaan keluarga itu nggak bisa diuangkan jamaah. Tergantung baik lagi dari mana cara kita memandangnya lagi. Masya Allah, dari kata Ustaz Abi Maki. Kita lanjutkan lagi jamaah mengenai orang tua yang menafkahi anak. Mungkin caranya aja yang beda-beda ya. Ada juga mungkin orang tua yang saking sibuknya, saking pengen ngebahagiain anaknya tuh sampai lupa waktu kerja. Tapi akhirnya anaknya malah jadi nggak keurus gitu. Nah aku mau nanya sama Ustadz Maulana nih. Iya. Pandangan Islam mengenai manusia yang ngejar dunia banget nih, hingga menyebabkan anaknya tuh sampai nggak terurus. Itu seperti apa Ustadz Maulana? Aku mohon penjelasannya. Silakan. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, 89 hari menuju bulan suci Ramadan. Izin Habib
izin Ustaz, Masya Allah tabarakallah, izin Umi Maki yang di sana lagi duduk dampingi Umi Maki. Nah ini alhamdulillah supaya lebih simpel karena durasi kita sangat mepet cuma 5 menit. Nah saya mau sampaikan kepada semua orang tua yang sibuk mencari nafkah, ketahuilah kita ini orang tua, selain memberi nafkah kita punya kewajiban untuk melindungi dan ada yang tidak bisa dilupakan, yakni mendidik anak, mendidik keluarga. Karena kenapa? Mohon maaf, jangan sampai kata Ustaz Syam bahwa anak itu menyandingkan kita seperti ATM ya. Nanti dia datang kepada kita ketika dia butuh uang. Aduh. Jangan. Harusnya kita memberi kasih sayang. Jadi anak sebenarnya butuh kasih sayang sama kita. Ini ada 3 properti yang saya siapkan. Mohon maaf. Ya. Kayaknya Bimaki Bisa. cocoknya ini deh. Oh ya. Ya. Duduk aja Bim. Ngerepotin ya aku ini. Kalau Ustaz Sam bagusnya mungkin nih. Ya sekolah ya. Nah. Walaupun sudah mau S2 jangan berhenti Ustaz Sam. Harus sampai S3 ya. Amin. Masya Ya. Allah, amin. Kalau Mas Sony ini. Ustaz, ya. Wah, kenapa ada 3 yang saya tampilkan di sini? Nah ini kita harus memenuhi nafkah anak ataupun kebutuhan anak, yakni pendidikan. Mohon maaf, carikan guru terbaik. Karena mohon maaf yang membentuk anak itu ada 5. Ya. Siapa yang membentuk anak? Orang tua sebagai dalam hal ini ayah penanggung jawab. Ya. Tanggung jawab ayah, bagaimana caranya ayah itu mencarikan yang terbaik pengganti daripada beliau. Abi Maki pernah menjelaskan, mohon maaf izin Abi, kalau sosok anak itu butuh ayah, sekalipun Rasulullah SAW berpulang ke rahmatul ayah anda beliau, tapi ada sosok ayah di sisi beliau. Ada Abdul Muttalib, ada Abu Talib. Jadi sosok ayah itu tidak bisa hilang. Makanya sosok ayah memberikan keteladanan, memberikan guru terbaik, sehingga sosok anak akan bangga dengan orang tuanya. Makanya carikan sebagai tanggung jawab. Ingat ya, sekali lagi. Ayah sesibuk apapun, jangan berkata, Kak saya sudah, tidak bisa. Kita tetap harus mencarikan guru terbaik. Ya Allah ya Karim, Masya Allah, Tabarakallah. Yang kedua adalah carikan sekolah yang terbaik. Carikan sekolah terbaik. Jangan, mohon maaf, kita ini aja. Tidak boleh seakan yang penting sekolah, tidak. Ya. Kita harus carikan pendidikan yang terbaik, memenuhi kebutuhan akan pendidikan anak. Bukan hanya apa, tanggung jawab. Mendidik itu bukan, beda mendidik, beda mengajar. Kalau mengajar udah nyampe selesai, tapi kalau mendidik dari awal sampai akhir, dari tidur sampai bangun lagi, semuanya dari bangun sampai tidur lagi, semua diatur. Tata cara makannya, duduknya, tidurnya, semuanya. Maka ini kewajiban. Ya aku ampun sakun, ahlikun, nora. Terakhir, Ya. ada, karena tinggal 1 menit, Masya Allah. Ini diangkat-angkat terus itu nomor 1 ya. Sisa 1 menit. Nah ini ada apa lagi? Lingkungan. Bukan beli rumah tapi beli lingkungannya. Karena ini juga kewajiban seorang ayah. Anda sibuk tapi bagaimana anak di rumah? Aman enggak? Jangan sampai Anda sibuk mencari nafkah. Untuk apa? Mengongkosin biaya anak. Aduh. Kadang Makanya anak itu karunia. Ya. Karunia itu menghasilkan. Itu yang kadang mungkin orang tua juga lupa ya, mikirnya anak cuma butuh uang, nanti nafkahin Enggak, anak segala enggak. macam gitu ya. Ternyata hal-hal seperti ini yang harus diingat Nanti ya Ustadz kalau ya. anak itu sudah pintar cari uang, Ya. maka dia tidak butuh orang tuanya. Oh iya, takutnya kayak gitu ya. Ini dikhawatirkan. Tadi gue pikir gambar itu rekreasi gitu, pemandangan. Ada gitu. jalan-jalan ya. Ada gunung jalan-jalannya. apa semua. Anak butuh jalan-jalan, gue pikir itu Bukan, tadi. lingkungan. Lingkungan. Jadi ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, kemudian lingkungan yang membentuk, kemudian pendidikan yang mengisi. Sekolah yang mengisi. Itu Masya ada lagi. Allah, sehingga insya Allah nanti akan terbentuk Aduh, rumah ya tangga yang Allah. keluarga yang harmonis nantinya Ustadz Amin, ya. amin, Insya amin, Allah amin. juga jadi ketika orang tuanya sudah tua juga tidak akan gampang dilupakan sama anaknya, Masya Iya. Allah. Terima kasih Ustadz Maulana Iya. untuk penjelasannya. Aku mau nanya sekarang sama Ustadz Abi Maki. Abi bener nggak sih Bi ada sifat nih dalam diri kita Bi yang bisa bikin uang bahkan seluruh rezeki itu jadi musnah gitu. Pasti Sifat apa ada tuh Bi? beberapa sifat yang menjadikan Uang atau harta, rezeki? uang itu menjadi musnah dan sifat itu ada dalam diri kita. Ada? Ada. Mau Waduh, tahu ya? mau. Insya Allah setelah iklan ini. insya Allah. Aduh, baik deh. Setelah
Yang satu ini Ya Abi, jamaah. setelah yang satu aja. Karena Iya, siap, saya siap, aja siap. tahu saya tinggal 1 menit tadi. Kalau gitu jamaah jangan kemana-mana, nanti akan dijawab sama guru-guru kita. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi itu mempengaruhi sifat ya Abi? Sangat mempengaruhi. Oh, Iya, iya. sifat itu sangat berbahaya.